Alutsista kini telah menjadi kebutuhan pokok bagi suatu negara. Alutsista berfungsi untuk menjaga keamanan negara dari berbagai aspek ancaman yang ada. Kekacauan yang belakangan ini sangat banyak terjadi telah menyadarkan banyak negara tentang pentingnya memiliki alutsista yang memadai. Akan tetapi di lain sisi tidak banyak negara di dunia yang bisa melakukan pembelian alutsista secara masif. Harga dari sebuah alutsista yang begitu mahal seringkali menjadi kendala, apalagi untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut, pengembangan alutsista yang dilakukan secara mandiri di dalam negeri harus bisa dicapai. Saat ini Indonesia telah banyak menghasilkan alutsista modern untuk kebutuhan TNI. Mulai dari kapal perang, kapal pengangkut, pesawat militer hingga kendaraan darat militer telah berhasil diproduksi. Namun dari banyaknya inovasi teknologi dalam dunia militer, belum tentu semuanya dapat berjalan lancar hingga masuk dalam tahap produksi. Berbagai kendala tentu saja menjadi tantangan ketika ingin mengembangkan alutsista secara mandiri. Contohnya saja seperti drone elang hitam. Pada tahun 2017, konsorsium swasta publik Indonesia pertama kali didirikan untuk mengembangkan program elang hitam. Konsorsium tersebut terdiri dari Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Udara, PT Dirgantara Indonesia, PT Land Industri, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Institut Teknologi Bandung. Rollout prototipe drone MEL elang hitam diluncurkan secara meriah pada 30 Desember 2019 di hanggar PT Dirgantara Indonesia. Secara roadmap, prototipe elang hitam dijadwalkan terbang perdana pada tahun 2020 dan diproyeksikan tuntas mendapatkan sertifikasi produk militer pada tahun 2023. Dan untuk menuju tahap tersebut, PT Dirgantara Indonesia akan membuat 5 prototipe elang hitam, termasuk prototipe yang nantinya menggunakan roda pendarat model lipat. Namun pada tahun 2022 justru malah muncul konfirmasi bahwa proyek drone kombatan medium altitude long endurance elang hitam resmi dihentikan. Ketua Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Trihandoko mengkonfirmasi bahwa sumber daya dari proyek tersebut akan dialihkan untuk inisiatif sipil. Padahal jika dilihat dari spesifikasinya, drone elang hitam memiliki panjang 8,65 meter, lebar bentang sayap 16 meter dan tinggi 2,6 meter. Bobot maksimum saat lepas landas mencapai 1.300 kg dengan kapasitas payload 300 kg dan kapasitas bahan bakar 420 liter. Elang hitam dapat terbang selama 30 jam, sementara radius kendali line of sight mencapai 250 km. Bukan hanya drone elang hitam, namun pada 16 Desember 2016 silam, saat itu Balitbang Kementerian Pertahanan bersama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yang sekarang berubah nama menjadi Organisasi Riset Penerbangan Antariksa, di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional, telah sukses meluncurkan roket RHAN 450 hingga sejauh 150 km. Sebelumnya RHAN 450 pada tahun 2014 yang saat itu masih diberi kode prototipe RX450 sudah melakukan uji statis. Roket RX450 kemudian diluncurkan pertama kali bulan Mei 2015 dan berlangsung sukses. Target jangkauan peluncuran RX450 pada tahun 2015 adalah 100 km. Setelah itu, kabar dari roket jarak jauh ini sempat tak terdengar kembali. Hingga pada 20 Oktober 2022 ada kabar jika RHAN 450 kembali diuji statis oleh Balitbang Kementerian Pertahanan dengan PT Dahana dan BRIN. Kegiatan uji statis berlangsung di Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pameung PU Garut. Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dahana Suhendra Yusuf kala itu menuturkan jika Dahana diberikan amanah kembali untuk melanjutkan pengembangan roket RHAN 450 dengan jarak 100 km. Namun hingga video ini dibuat, belum ada kabar terbaru mengenai perkembangan lebih lanjut RHAN 450.
Dari spesifikasinya, RH450 diharapkan dapat mencapai ketinggian dan jangkauan maksimum berturut-turut sebesar 44 km dan 129 km jika ditembakkan pada sudut elevasi 70 derajat. Selain berfungsi sebagai roket balistik untuk kepentingan militer, basis RX-450 juga direncanakan sebagai bagian dari roket bertingkat yang akan digunakan sebagai roket pengorbit satelit. RH-450 dapat membawa payload seberat 50 hingga 100 kg. Bisa diartikan payload sebagai hulu ledak bila roket ini digunakan sebagai roket artileri medan. Sejatinya RH-450 adalah tipe roket balistik dengan panjang total 6.110 mm, panjang motor 4.459 mm, berat total 1.500 kg, berat muatan 100 kg, gaya dorong 12.895 kg, dan juga menggunakan bahan bakar proplan komposit. Dari roket balistik, mari kita bergeser pada lini drone kamikaze atau biasa disebut sebagai loitering munition. Di tahun 2020 kemarin, PT Enroll System Indonesia, sebuah perusahaan swasta yang berbasis di kota Bandung ini, telah merilis drone Enroll Pilot, yang merupakan jenis drone fixed wing yang dirancang sepenuhnya untuk misi kamikaze. Ditenagai electric jet, drone Enroll Pilot dalam pengujian mampu melesat hingga kecepatan 250 km per jam. Dalam kendali line of sight, Enroll Pilot dapat terbang sejauh 20 hingga 30 km dalam endurance 15 hingga 20 menit. Dikatakan drone kamikaze ini pada dasarnya dapat beroperasi dengan mode full autonomous, fly and forget, atau abort mission. Sementara jarak kendali maksimumnya mencapai 40 km. Drone ini juga dapat dioperasikan secara berkelompok. 200 drone dapat dioperasikan untuk local network, sementara ribuan unit dapat digerakkan untuk jaringan VPN atau internet. Enroll Pilot dibuat dari material komposit karbon fiber dan hexagon cellulose fiber. Drone ini memiliki bobot maksimum 3 kg dengan berat hulu ledak 800 gram. Enroll Pilot memiliki panjang 0,8 meter dan lebar bentang sayap 1,2 meter. Masih dari lini drone kamikaze, PT Dahana dalam sebuah seremoni di kantor pusat kesenjataan infanteri TNI Angkatan Darat Cipatat, Bandung pada 22 Juli 2022 meluncurkan drone kamikaze bernama Rajata. Drone Rajata memiliki jarak jangkau maksimum 30 km dengan jarak jangkau efektif 10 hingga 15 km. Sementara endurance kurang lebih 15 menit di udara. Rajata didukung dapur pacu servo atau motor listrik dengan sumber tenaga baterai. Kecepatan awal drone ini saat diluncurkan mencapai 150 km per jam dan kecepatan maksimum 200 km per jam. Rajata dibuat dengan menggunakan material komposit fiber dan membawa hulu ledak seberat 800 gram. Sementara berat totalnya kurang lebih 2,5 kg. Dari segi dimensinya, Rajata memiliki panjang 994 mm dan lebar bentang sayap 920 mm. Tidak hanya drone dan rudal balistik, melalui Litbang Politeknik Kodiklat AD TNI Angkatan Darat telah merilis roket multiple launcher roket system kaliber 90 mm. Prototipe peluncur roket yang diberi nama busur geni ini telah diuji coba menembakkan prototipe roket kaliber 90 mm di Ain Weapon Range, Lumajang, Jawa Timur pada 2021 kemarin. Peluncur roket busur geni terdiri dari 8 tabung dengan kemampuan posisi tembak 360 derajat. Multiple launcher roket sistem ini dapat dipindahkan secara hidrolik, yang dapat memfasilitasi urutan penembakan hingga menjaga jarak aman operator. Sudut elevasi dari tabung roket bisa diatur derajat kemiringannya. Busur geni memiliki 2 mode penembakan, yakni penembakan tunggal dan penembakan salvo 8 amunisi. Untuk menunjang mobilitas, busur geni dapat ditarik oleh kendaraan taktis sekelas Jeep Land Rover. Nah, itu dia tadi beberapa inovasi-inovasi nasional di bidang pertahanan. Tentunya masih banyak lagi inovasi lain yang belum kita sebutkan dalam video kali ini.
Sebagai anak bangsa, besar harapan kita jika teknologi pertahanan modern ini dapat terus dikembangkan hingga masuk dalam tahap produksi dan dapat memperkuat Tentara Nasional Indonesia.